Di sini baik, di sini kita lihat judulnya al-itbaq dan al-infitah, maka yang selalu kita sebutkan pada pembelajaran kita kali ini yang tentunya disebutkan oleh An-Nazim, yaitu huruf-huruf yang lebih khusus, ya. Yang lebih khusus dalam hal ini adalah huruf itbaq. Adapun selain dari huruf itbaq, maka itu masuk ke huruf al-infitah. Termasuk huruf ghain, ya. Termasuk huruf ghain walaupun dia huruf tebal, tapi dia termasuk huruf al-infitah karena dia tidak termasuk huruf al-itbaq. Al-infitah pun dari kata infataha artinya terbuka, ya, sehingga tidak setebal huruf-huruf yang ada di al-itbaq. Baik, sekarang kita masuk ke sifat yang kelima atau sifat yang terakhir dari sifat-sifat yang memiliki lawan. Dari sifat-sifat yang memiliki lawan. Tadi dibacakan wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Ya. Kalau tadi kita lihat di matan, di sini ada tulisan wa farra wa firra. Ya. Ini boleh dua-duanya dibaca farra ataupun firra. Wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Artinya adalah dan farra min lub, ya, huruf-huruf yang terkumpul pada kata ini adalah huruf-huruf mudlaqah. Apa huruf-huruf mudlaqah? Huruf-huruf mudlaqah adalah huruf atau sifat al-idlaq. Baik, kita akan baca apa itu yang dimaksud dari sifat al-idlaq. Ya, mungkin yang memiliki kitabnya. Kalau nggak salah kemarin sempat ada hadiah dari Ustadz Abdul, ya. Jadi Ustadz. Oh ya, jadi. Tadi, ya. Nah, yang punya kitabnya bisa dibuka halaman ke-49. Nah, ya ternyata antara di kitab dengan di PDF berbeda, ya. Kalau di kitab di halaman ke-50. Kalau di kitab halaman ke-50. Baik. Jadi apa yang dimaksud dengan huruf al-idlaq? Ya. Afwan, beda cetakan. Baik. Wa innama summiyat mudlaqah li khurujiha min dzalaqil lisan wasyafah. Baik. Yang dinamakan huruf mudlaqah, kenapa dinamakan huruf mudlaqah? Karena huruf-huruf tersebut keluar dari ujung lidah dan bibir. Ya, dzalaq artinya ujung. Kita bisa lihat dengan seksama 6 huruf ini, ya, 6 huruf ini keluar dari ujung lidah maupun ujung bibir. Ya, di sini yang pertama disebutkan huruf fa, ya, ujung bibir. Kemudian huruf ra, ujung lidah. Mim, ujung bibir. Nun, ujung lidah. Dan seterusnya. Artinya berada di ujung bibir dan lidah. Sehingga dinamakan mudlaqah. Artinya dari kata zalqu, ya, atau zalaqun. Artinya ujung. Ya, makanya kita di pembelajaran makharijul huruf, ya, kalau kita baca di kitab ini, yaitu huruf huruf nun, ya, dan ra. Huruf nun dan ra dinamakan juga huruf az-zalaqiyah. Kenapa? Karena dua huruf tersebut keluar dari ujung lidah. Intinya dinamakan al-idlaq karena huruf-hurufnya keluar dari ujung lidah. Baik. Kemudian kita baca yang lawan dari sifat al-idlaq, yaitu sifat al-ismat, ya, atau kalau dari matan disebutkan musmatatun. Musmatatun maksudnya sifat al-ismat. Ya, kenapa dinamakan musmatah, ya? Wasumiyat musmatah dari kata as-samtu, ya. As-samtu artinya diam. Diam. As-samtu artinya diam. Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, dari kata as-samtu artinya diam. Maksudnya apa? Li'annaha sumita anha
antubna minha kalimatu rubaiyah atau khumasiyah mu'arrah min hurufil dzalaqah. Kenapa dinamakan musmatata? Ya, musmatah ya atau huruf-huruf yang diam karena suatu kata dalam bahasa Arab ya. Nanti kalau kita mempelajari bahasa Arab ada namanya kata rubaiyah atau khumasiyah. Artinya kata yang terdiri dari 4 huruf ataupun yang terdiri dari 5 huruf. Dalam bahasa Arab ketika ada kata yang terdiri dari 4 atau 5 huruf dan tidak terdiri di dalamnya huruf-huruf al-idlaq, yaitu huruf fa, ra, mim, nun, lam, dan ba, maka pada asalnya ini bukan dari bahasa Arab yang asli. Ya, kita ulangi. Ketika ada dalam bahasa Arab kalimah rubaiyah atau kata yang terdiri dari 4 huruf atau kalimah khumasiyah yang terdiri dari 5 huruf, akan tetapi tidak ada salah satu huruf dari fa, ra, mim, nun, lam, dan ba, farramil lub, tidak ada salah satu dari huruf ini, maka bisa dipastikan bahwa kata tersebut bukan dari bahasa Arab yang asli, akan tapi diambil dari bahasa yang lain kemudian dijadikan bahasa Arab, ya. Ya. Kita bisa baca bersama li annaha sumita anha, karena suatu kalimat rubai atau khumasi tidak akan bisa terucap atau terdiam ketika tidak ada salah satu dari huruf al-idlaq. Baik, itu kita pahami dulu mengapa dinamakan al-idlaq dan mengapa dinamakan al-ismat. Sekarang kita masuk ke poin sebenarnya ketika kita membahas ini bagaimana pandangan para ulama dalam sifat ini. Ya. Karena secara kasat mata pandangan pada sifat ini tidak ada kaitannya dengan sifat huruf, ya, akan tapi lebih kepada kaidah bahasa Arab yang mana tadi kita sampaikan bahwa huruf-huruf ismat adalah huruf-huruf yang tidak akan bisa terucap dalam bahasa Arab kecuali harus ada huruf-huruf al-idlaq. Baik. Maka kita baca di sini wala yakhfa 'ala ad-daris anna sifatay dzalaqah wal ismat laysata min as-sifati dzatiyah allati laha dalalah sautiyah. Intinya adalah dan tidak rancu lagi atau tidak dipungkiri lagi oleh pembelajar dalam tajwid ini bahwa dua sifat yang tadi, yaitu sifat al-idlaq dan al-ismat, itu bukan termasuk sifat-sifat yang berdiri pada zatnya. Artinya tidak ada hubungannya dengan makharijul huruf maupun sifat. Wa innama huma minas sifatil idhafiyah, akan tapi dua sifat tersebut adalah termasuk dari sifat-sifat tambahan saja. Ya, sifat-sifat tambahan saja yang mana allati tata'allaqu binisbatil huruf ila makhrajiha, yang mana sebenarnya tidak terikat ya, atau tidak termasuk dari sifat itu sendiri, akan tapi lebih condong kepada makharijul huruf. Yang mana tadi kita katakan kenapa dinamakan huruf idlaq, karena keluar dari ujung lidah. Maka ini sebenarnya lebih berhubungan kepada makharijul huruf dan bukan kepada sifat huruf. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua bisa jadi bukan berhubungan dengan makharijul huruf, akan tapi lebih berhubungan kepada wazifatuha as-sarfiyah, yaitu berhubungan dengan ilmu sharaf. Nah, dari sini kalau misalkan kita sudah mempelajari matan jazariyah, dua sifat ini banyak dari para ulama, ya baik yang mutaqaddimin maupun yang muasirin, mereka tidak menganggap dua huruf ini sebagai masuk ke dalam bab sifat. Ya, tidak termasuk dalam bab sifat, termasuk ulama bahasa Arab yaitu Sibawai, termasuk ulama qiraat yaitu Ad-Dani. Ya, walaupun beberapa dari mereka, yaitu maksudnya ulama mutaqaddimin, ada yang menganggap bahwa dua huruf ini adalah termasuk bab sifat. Intinya adalah kita bisa melihat perbedaan dari para ulama untuk menanggapi bahwa dua huruf ini termasuk dalam bab sifat atau tidak, ya. Akan tapi
jika kita memang sedang mempelajari matan Jazariyah, maka kita mengetahui bahwa Imam Ibnu Jazari menganggap bahwa dua sifat ini termasuk dalam sifatul huruf. Termasuk dalam sifatul huruf dan bukan keluar dari sifatul huruf. Baik, itu adalah sifat terakhir dalam pembahasan sifat-sifat yang mempunyai lawan. Sifat-sifat yang mempunyai lawan. Baik, kita ulang sedikit ya untuk memurajaah, yaitu kita sebutkan di awal ya di bab sifat bahwa sifat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat yang mempunyai lawan dan yang tidak mempunyai lawan. Yang mempunyai lawan adalah sifat-sifat yang disebutkan di bait ke-20 ya. Yang punya lawan adalah sifat-sifat yang disebutkan di bait ke-20, yaitu yang pertama Anda sudah berikan nomor di sini, huruf atau sifat jahar. Yang kedua sifat rokhawah. Yang kedua sifat istifal, kemudian al-infitah, kemudian al-ismat. Lima sifat ini adalah sifat-sifat yang mempunyai lawan. Tentunya sudah kita ketahui bersama, sudah kita pelajari bersama apa dari lawan sifat-sifat ini. Baik, untuk sambil murajaah ya, Ana coba tanyakan ke asatidah yang di sini, apa sifat lawan dari yang Ana sebutkan. Baik, di sini ada Ustadz Agha Amzar. Barakallahu fiik. Ustadz Agha di sifat jahar. Masih ingat lawan sifat dari sifat jahar apa itu? Sifat hams. Naam, sifat hams. Apa saja hurufnya Ustadz Agha? Huruf al-jahr. Huruf hams. Hams. Kaf. Kaf. Baik, kaf. Atau Ustadz udah hafal baitnya? Nah, belum hafal. Oh, belum. Baik, barakallahu fiik. Baik, boleh disebutkan 3 aja Ustadz. Kaf, kemudian Ka. naam, kaf, kemudian Ta. Huruf ta. ta, naam, kemudian Dan masih ingat? Baik, dibantu ya, dibantu sama Ustadz Yusuf. Fadhal Ustadz, bisa dibantu satu lagi. Sifat hams. Fa, huruf fa. Huruf fa, naam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Nah, di sini kita bisa mengambil ya mungkin pelajaran atau faidah ya, bahwa dengan kita menghafal matan itu akan memudahkan kita untuk menyebutkan huruf-huruf dari sifat maupun makharijul huruf yang kita pelajari, bahkan kita ajarkan ya. Di sini sudah disingkat ya oleh Imam Ibnu Jazari, yaitu huruf-huruf hams ada fahathahu syakhsun sakat. Ya, fahathahu syakhsun sakat. Maka ini adalah huruf-huruf hams, yaitu ha, tha, ya, ha, sya, dan seterusnya. Baik, barakallahu fiik. Nah, sifat yang kedua, sifat rokhawah. Sifat rokhawah. Ustadz Galang, bisa dibantu? Lawan kata dari sifat rokhawah apa itu? Lawannya syiddah. Lawannya syiddah. Ya. Baik. Nah, lawannya sifat rokhawah syiddah. Apa saja sifat huruf-huruf syiddah, Ustaz? Huruf-huruf syiddah, ajid, kotin, bakat. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, Baik, Ustaz Yusuf. Di antara sifat rokhawah dan sifat syiddah ada sifat bainiyah atau wasatiyah, yaitu di antara keduanya. Masih ingat huruf-hurufnya? Lin Umar, Ustaz. Nah, lin Umar. Lin Umar, yaitu huruf lam, nun, ain, mim, dan ro. Yaitu dia tidak memiliki sifat syiddah, yang mana ketika berhenti, ketika sukun, maka berhenti pula suara kita. Contohnya huruf syiddah, contohnya huruf A, ya, huruf hamzah. Ketika kita berhenti,
minas sama, minas sama. Berhenti pula. Tidak pula seperti huruf-huruf rokhawah, contohnya huruf sin, yang mana ketika kita sukunkan itu bisa kita sambungkan ya kalau kita mau ya. Tentunya tidak kita baca seperti itu, tapi artinya kalau kita mau bisa kita sambungkan. Contohnya qul a'udzu birabbin nas, binnas. Di sini kalau kita sin pengen terus baca bisa saja. Nah, sifat wasatiyah atau bainiyah ini di antara keduanya. Kita tidak bisa membacanya langsung dihentak kemudian berhenti, tidak juga kita bisa tidak bisa kita baca juga bersambung. Contohnya huruf ain. Ya. Contohnya misalkan iyyaka na'budu. Kita tidak bisa baca na'budu. Ya, tapi di antara keduanya artinya bisa diseret ya, tapi tidak bisa terlalu banyak ya. Iyyaka na'budu. Nah, baik, sifat yang ketiga sifat al-istifal. Coba ana tanya dari Ustazat. Ustaz Habibatul ada ilmiah? Tidak ada? Baik, Ustazah Labibatul Mufidah. Hadirah Ustaz. Baik. Sifat yang ketiga adalah sifat al-istifal. Apa lawan kata dari sifat al-istifal, Ustaz? Isti'la. Al-isti'la. Nah, hurufnya apa saja? Isti'la itu hurufnya husadotin kit. Nah, barakallah. Nah, husadotin qit. 7 huruf, yaitu huruf-huruf yang tebal, isti'la, kha, sad, ya, kemudian dad dan seterusnya. Baik, barakallahu fiik. Naam, Ustazah Minarti ada? Hadirah. Baik. Sifat isti'la terbagi menjadi 2. Apa itu, Ustazah? Sifat al-isti'la terbagi menjadi 2. Apa saja? Bisa saja? Baik. Ganti dulu ya. Ustazah Alia Rahmah ada? Enggak ada juga ya. Baik, Ustazah Farwah ada? Nah. Ya, tadi sifat al-isti'la terbagi menjadi 2. Apa saja, Ustazah? Huruf isti'la yang juga punya sifat itbaq sama yang tidak punya sifat itbaq. Baik. Yang tidak mempunyai sifat itbaq apa saja? Yang tidak punya sifat itbaq. Selain huruf so, do, dan to. Nah, apa itu? Huruf kha, huruf gha, sama qaf ya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nah, sahih. Ya, sifat isti'la yang tidak mempunyai artinya sifat isti'la yang tidak termasuk itbaq yaitu ada 3, ghainun, kha'un, dan qaf. Artinya apa? Mungkin Anda harus ulangi lagi. Kenapa tidak termasuk sifat itbaq? Ya, ini mungkin bisa diingat-ingat dengan benar ya, atau mungkin dicatat lebih baik. Kenapa tidak termasuk sifat itbaq 3 huruf ini? Karena ketika mereka berharokat kasroh, ketika 3 huruf ini berharokat kasroh, maka hampir-hampir dia dibaca seperti huruf istifal. Hampir-hampir
dibaca seperti huruf istifal, yang mana dalam prakteknya pun lidah tidak menaik. Contohnya huruf qi. Apa misalkan? Waqihi adzabal jahim. Waqihi. Waqihi. Tidak waqihi. Qihi. Tidak dibaca seperti itu. Tapi waqihi. Lidah bisa dirasakan turun. Baik, ini yang pertama huruf qaf. Kemudian contohnya huruf kha. Misalkan apa? Ana belum teringat ya untuk ayatnya. Cuma misalkan contohnya kita menghumus. Naam. Ada yang bisa sebutkan dalam contoh ayatnya? Nah, tadi khitamuhu misk ya. Nah, dalam surat Al-Mutaffifin khitamuhu misk. Khi bisa dirasakan masing-masing lidah itu tidak ada yang naik. Khitamuhu. Taib. Itu yang kedua. Kemudian huruf yang terakhir huruf ghain ya. Sama ghi, ketika kita mau mengucapkan huruf ghi berharokat kasrah, maka dia tidak naik lidah kita. Berbeda dengan huruf-huruf itbaq. Contohnya saja huruf to misalkan. Atau huruf apa? Bisa diberikan contohnya? Huruf-huruf itbaq yang berharokat kasrah. Baik, di surat As-Saffat ya. Wa khudh bi yadika dhighfa dhi. Dhi ketika kita mengucapkan huruf dad berharokat kasrah, dhi lidah itu masih terasa naik. Lidah itu masih terasa naik. Dhi pangkal lidah ya. Pangkal lidah terasa naik. Dhi, kemudian juga huruf shad. Sirata. Kemudian juga huruf to dan seterusnya. Intinya huruf itbaq ya, secara kita simpulkan huruf itbaq adalah huruf yang tebalnya mutlak. Ya, ini pernah kita singgung juga di pertemuan sebelumnya. Huruf itbaq adalah huruf-huruf yang tebalnya mutlak, artinya baik berharokat fathah maupun dhammah maupun kasrah. Adapun huruf-huruf yang bukan itbaq, artinya dia isti'la tapi tidak itbaq, yang 3 huruf tadi, ghain, kha, dan qaf, adalah huruf-huruf yang tebalnya relatif. Tebalnya relatif, artinya ketika dia berharokat kasrah, maka hampir-hampir tidak dibaca tebal. Walaupun derajatnya tidak sampai ke istifal, tapi dia hampir-hampir dibaca seperti huruf istifal. Taib. Yang terakhir adalah sifat al-ismat, yang ini terjadi perbedaan apakah termasuk ke dalam bab sifat atau tidak ya, bab sifat atau tidak. Al-ismat dinamakan ismat karena huruf rubaiyah dan khumasiyah dalam bahasa Arab tidak bisa berdiri kecuali dengan huruf idlaq, yaitu huruf yang 6 farra min lub. Taib, itu adalah huruf sifat-sifat yang mempunyai lawan. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Tolong dibaca Ustadz Agha. Tolong dibaca bait ke 24 Ustadz. Sofiruha sodun wa zayun sinu. Nah. Setelahnya qalqalatun jadin walinu. Baik, jazakallahu khair. Nah, di bait ke-24 di sini kita akan membahas dua sifat. Dua sifat pertama yang tidak termasuk sifat yang termasuk pada sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, sofir. Yang pertama sifat as-sofir. Sifat sofir diambil dari kata sofara yasfiru. Kalau kita bahasa Indonesia kan adalah siulan atau bersiul. Ya.
yaitu idza sawwata bi fammihi wa syafataihi, yaitu ketika seseorang mengeluarkan suara dengan mulutnya dan atau kedua bibir dia. Juga wasafarat ta'ir. Wasafarat ta'ir ay sawwata, yaitu dikatakan juga burung itu bersofar atau mengeluarkan sofir, maksudnya mengeluarkan bersiul ya, burung atau berkicau seperti itu. Baik, mengapa di tiga huruf ini digolongkan termasuk sifat sofir? Karena bunyinya menyerupai siulan atau kicauan burung atau yang sejenis dengannya, baik itu lebah ataupun serangga yang lainnya, yang dikatakan juga mengeluarkan suara sofir itu sendiri. Ya, di sini kita baca wa innama summiyat bidzalika li sautin yakhruju 'inda nutqi biha yushbihu safirat ta'ir. Intinya menyerupai suara burung ya. Contohnya yang lebih dekat adalah ketika kita mengucapkan huruf sin. Ya, Syekh kami mengajarkan atau mendekatkan pemahaman kami dengan mengucapkan huruf sin kemudian kita gerakan mulutnya. Artinya itu akan membuat kita tahu, oh maksudnya huruf sin itu memang dekat dengan siulan. Contohnya seperti ini. Ya. Itu dengan begitu kita menjadi paham, oh memang dekat huruf sin itu dengan siulan burung. Dan juga huruf zai seperti suara lebah. Ya. Gitu ya. Semoga terdengar. Dan juga huruf sad seperti itu juga. Intinya dinamakan huruf sofir karena bunyinya seperti suara hewan-hewan tadi. Baik. Itu adalah sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua adalah qalqalah. Sifat yang kedua adalah qalqalah. Kalau kita biasa di Indonesia ini menyingkat huruf-huruf qalqalah itu baju di toko. Dan ini juga yang Ana sarankan untuk ketika kita mengajarkan anak-anak, yaitu kita memberikan singkatannya dengan singkatan ya Indonesia saja. Kenapa dari awal ya? Kenapa dari awal Imam Ibnul Jazari memberikan singkatan-singkatan baik dari fahathahu syakhsun sakat, kemudian dari ajid qatin bakat, kemudian dari lin umar dan seterusnya, baik dari matan Jazariyah maupun Tuhfatul Atfal, karena dengan kata-kata tersebut itu tersusun suatu kalimat yang sempurna. Suatu kalimat yang sempurna yang mana dalam huruf-huruf tersebut dimaksudkan adalah huruf-huruf yang menjadi pembahasannya. Ya, dalam hal ini misalkan qalqalah, ya kita ajarkan saja baju di toko, ataupun Ana sempat mendengar dari yang lain membuat istilah-istilah atau singkatan-singkatan yang baru, ini boleh-boleh saja untuk memberikan pemahaman dan daya tangkap untuk siswa itu sendiri, peserta itu sendiri untuk menghafalkan huruf-huruf yang dimaksud. Ya. Adapun kalau yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari, beliau menyingkatnya dengan qutbu jadin. Qutbu jadin. Baik. Yaitu huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan dal. Ya, qalqalah sendiri dari kata qalqala, yuqalqilu. Artinya bergerak atau menggerakkan, ya. Menggerak atau menggerakkan atau berguncang, ya. Dikatakan taqalqalal ma, yaitu air itu bergerak, maksudnya mendidih. Air itu mendidih. Artinya ada pergerakan di sana. Maka begitu pula qalqalah dinamakan karena adanya pantulan atau pergerakan ketika kita mensukunkan huruf-huruf tersebut. Kita baca bersama huruf-huruf atau sifat qalqalah secara istilah adalah nabratun aw suwaitun yatba'ul huruf al-khamsah, yaitu nabr atau hentakan ya, atau suara kecil, suwaitun artinya suara kecil yang mengikuti huruf-huruf yang 5 tadi. Contohnya ketika huruf qaf berharakat sukun aqo, aqo. Huruf ta berharakat sukun ato. Nah, sifat yang kecil tadi, sifat yang sedikit tadi atau suara yang sedikit tadi itu mengikuti huruf-huruf yang 5 ini. Ya, kemudian kita juga ketahui bersama bahwa qalqalah terbagi menjadi 3. Yang pertama kubra, qalqalah kubra. Ya. Kemudian ada qalqalah
sughra ya. Ada qalqalah sughra dan qalqalah wusta. Qalqalah kubra itu sendiri ketika ada huruf qalqalah kemudian berharokat tasydid, ada tasydidnya. Ya tentunya semuanya ini ya. Baik, anak ulangi. Qalqalah kubra adalah ketika ada huruf qalqalah dan kita berhenti pada huruf tersebut. Kita waqaf pada huruf tersebut dan huruf tersebut berharokat, ada harokat tasydidnya. Contohnya di surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Kita berhenti, kemudian ada tasydidnya. Kita berhenti, kemudian ada tasydidnya. Maka ini masuk ke qalqalah kubra, yang mana qalqalah kubra atau qalqalah yang besar itu lebih jelas pantulannya. Qalqalah kubra atau waja'akal haqq, waja'akal haqq. Nah, ini qalqalahnya lebih jelas. Kemudian yang kedua ada wusta atau pertengahan. Pertengahan itu ketika ada huruf qalqalah, salah satu dari huruf qalqalah, kemudian kita berhenti pada huruf tersebut tapi tidak ada tasydidnya. Ya, contohnya ajib, ajib atau marij. Baik. Kemudian yang ketiga ada sughra atau qalqalah kecil, yaitu ketika ada huruf qalqalah berharokat sukun tentunya, tapi kita membacanya dengan wasal atau kita tidak berhenti pada huruf tersebut. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Di kata huruf dal yang pertama, lam yalid, lam yalid. Nah, di sini ini kita baca sambung, maka ini namanya qalqalah sughra. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yang mana huruf qalqalah sughra ini lebih kecil dibanding yang lainnya. Baik. Kita tambahkan lagi satu sifat lagi ya. Baik, satu sifat lagi. Tolong dibaca Ustadz Yusuf bait ke 25. Nah. Wawun wa ya'un sakana wan fataha qablahuma walin hirafu suhiha. Baik, barakallahu fiik. Baik, yang bait ke-25 kita bisa melihat di matannya itu sebelumnya ada kata wallinu. Di sini ada titik. Maksudnya kata wallinu ini masuk ke bait setelahnya. Artinya sifat qalqalah itu berhenti di kata jadin. Qalqalatun qutbu jadin, titik. Nah, itu berhenti secara makna, tapi secara syair atau matannya, secara nazamnya itu masih bersambung. Wallinu wawun wa ya'un sakana wan fataha. Ya, maknanya adalah dan sifat lin atau kita kenal juga lain adalah ketika ada huruf waw atau huruf ya, kemudian dua huruf ini berharokat sukun. Salah satu dari dua huruf ini berharokat sukun, kemudian sebelumnya berharokat fathah. Wan fataha qablahuma. Wan fataha qablahuma. Yaitu, anak ulangi, huruf lin atau sifat lin adalah ketika ada waw atau ya sukun berharokat wa atau ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Waw atau ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Contohnya di ila fi Quraisy. Ya, atau kata au, atau kata misalkan wattaqau. Ini semua namanya huruf lin. Baik, kita baca syarahnya yang dijelaskan oleh Syekh Ghanim. Beliau mengatakan, nah, di sini ada poin penting di paragraf kedua ya. Wala yakhfa 'alal qari anna al-waw wal ya fi hadhihi al-halah tu'addani min al-hurufil jamidah. Nah, di sini beliau mengatakan dan tidak dipungkiri lagi
oleh para pembaca bahwa huruf waw dan huruf ya pada keadaan ini, artinya pada keadaan lin, yang mana ketika huruf waw dan ya ini sukun sebelumnya fathah, ya, keadaan ini tidak termasuk, ya, atau keadaan ini dianggap sebagai huruf-huruf yang jamid, huruf-huruf jamid atau huruf-huruf yang baku. Huruf baku. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia kan kita mengenal huruf vokal dan huruf baku ya. Karena lupa lawan katanya vokal apa? Ada Konsonan. Konsonan ya. Nah, kalau kita ibaratkan dalam bahasa Arab, huruf-huruf mad, ya ini juga kita pernah singgung di pembahasan fa'alifun lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Ya, yaitu huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad itu ketika ada a, i, u, dalam bahasa Arab disebut huruf al-musawwitah, ya, atau kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia huruf-huruf vokal. Huruf-huruf vokal yaitu huruf-huruf mad, a, i, u. Selain dari huruf mad, ini dinamakan huruf jamidah atau huruf baku atau huruf konsonan dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi ketika ada sifat lin, waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah, ini dianggap bukan sebagai huruf mad atau tidak dianggap sebagai huruf musawwid. Ya. Makanya keliru jika kita mengatakan mad lin. Kita mengatakan mad lin, yaitu huruf lin yang masuk ke dalam kategori mad. Nah, ini keliru. Kalau kita katakan harusnya huruf lin itu terbagi menjadi dua, tapi pada asalnya huruf lin itu tidak termasuk huruf mad. Artinya tidak kita bisa langsung generalisirkan, kita jadikan umum bahwa huruf lin itu mad. Nah, ini keliru. Ya. Tapi terkadang huruf lin itu bisa menjadi huruf mad dalam keadaan tertentu. Tapi secara asal huruf lin adalah huruf yang baku, bukan termasuk huruf-huruf mad. Nah, ini yang disinggung oleh penulis atau Syekh Ghanim. Beliau mengatakan wal arjah tasmiyatuhuma fi hadhil halah harfai lin wala yuqal harfai mad walin. Ya. Yang lebih rajih dalam penamaan sifat lin ini adalah kita mengatakan huruf lin. Ingat, yang rajih adalah kita mengatakan huruf lin dan bukan huruf mad lin. Ya, jadi huruf lin bukan mad lin. Baik. Tinggal dua sifat lagi ya. Oh, masih lumayan. Ini kita sampai jam berapa, Ustaz? 17.15. 17.15 ya. Baik, mungkin kita lanjutkan 10 menit. Kemudian 5 menit untuk pertanyaan ya. Nah, tadi sudah dibaca juga bahwa baik, kita sempurnakan dulu deh. Tolong dibaca Ustaz Yusuf di bait ke-26. Fil lami warra wa bitakririn ju'il walitafashshi shinu dodanistatil. Nah, dodanistatil. Bacanya seperti itu. Dodanistatil. Baik, di bait ke-26 ini ada 4 sifat ya. Bait ke-26 ada 4 sifat yang akan kita bahas. Nah, itu juga pembahasan terakhir kita berarti ya. 4 sifat. Baik, yang pertama adalah sifat al-inhiraf. Sifat al-inhiraf dimulai dari bait ke-25 ya, yang mana sebelumnya kita baca wawun wa ya'un sakana wa fatha qablahuma walinhirafi suhiha. Nah, walinhirafi suhiha masuk ke bait setelahnya. Baik, di sini kita artikan dulu. Walinhirafi suhiha artinya dan sifat al-inhiraf, suhiha artinya dibenarkan atau dirajihkan. Dirajihkan fil lami warra. Yaitu sifat al-inhiraf dirajihkan
pada huruf lam dan ro, pada huruf lam dan ro. Ini kata Imam Ibnul Jazari, pendapat Imam Ibnul Jazari. Baik, dari kata ini kita bisa menyimpulkan. Ada yang bisa menebak kira-kira ketika kita mengatakan apa pesan tersirat dari perkataan beliau, dan sifat al-inhiraf dirajihkan pada huruf lam dan ro. Ada yang bisa menjawab? Ada pesan tersirat di sini? Atau ada indikasi, suatu indikasi dari perkataan beliau? Ustaz Yusuf, bisa? Ada ikhtilaf di huruf inhiraf. Nah, ada khilaf di sifat al-inhiraf. Yaitu karena ketika beliau mengatakan, dan sifat al-inhiraf dirajihkan pada huruf fulan dan fulan, maka kita katakan, kita mengetahui bahwa oh ternyata pada sifat tersebut ada khilaf, Baik, dan Imam Ibnu Jazari merajihkan dua huruf ini, yaitu huruf lam dan huruf ro. Baik, kita lihat mengapa dinamakan al-inhiraf. Tentunya al-inhiraf, ya, inharafa yanharifu artinya melenceng, ya, tidak on target, tidak sesuai target, ya. Artinya melenceng ataupun berbelok begitu. Itu secara bahasanya. Ya, secara istilahnya yaitu ketika ada suatu huruf, ya, ketika ada suatu huruf, kemudian ketika diucapkannya angin itu tidak keluar dari makhrajnya. Yang mana seharusnya ketika ada makhraj, ketika ada suatu huruf, maka angin itu akan keluar sesuai makhrajnya. Contohnya huruf qaf, angin itu atau hentakan itu, ya, atau angin itu, ya, keluar dari makhraj aqsal lisan itu, qa, dan juga huruf kaf, dan seterusnya. Akan tapi sifat-sifat atau huruf-huruf yang ada pada sifat al-inhiraf adalah huruf yang ketika kita mengucapkannya, angin itu tidak mengalir dari makhrajnya. Yaitu contohnya di huruf lam. Ketika kita mengucapkan huruf lam, Anda selalu katakan kalau kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dari sebab-sebab penamaan sifat ini atau makhraj ini, kita sukunkan huruf tersebut. Kita sukunkan huruf tersebut, baru kita bisa melihat apa yang dimaksud oleh ulama tersebut atau penulis tersebut. Huruf lam ketika kita sukunkan, contohnya qul, ya, ketika kita sukunkan, maka angin itu justru keluar dari samping-samping lidah. Ya, di sini Anda bisa menampilkannya di kitab, ya, ini ringkasan ilmu tajwid ini. Kita saja. Nah, sifat al-inhiraf pada huruf lam, lihat di sini. Ketika kita mensukunkan huruf lam, kan yang dipakai adalah lidah bagian depan, ya. Yang dipakai adalah lidah bagian depan. Akan tapi angin itu keluar dari sampingnya. Nah, keluar dari sampingnya. Qul. Berbeda dengan huruf qaf. Aqo. Ya, angin dari aqsal lisan. Atau huruf jim. Aj. Keluar dari sana. Atau huruf shin. Ash. Dari sana juga. Dari wastul lisan. Dan seterusnya. Akan tapi huruf lam, ketika dia berharokat sukun, maka angin itu, ya, baik berharokat sukun ataupun tidak berharokat sukun, tapi lebih jelas ketika sukun, itu angin keluar dari samping-sampingnya. Maka dikatakan al-inhiraf atau melenceng, maksudnya makhrajnya itu melenceng dari, anginnya itu melenceng dari makhrajnya. Baik. Tapi kalau tadi kita mengatakan bahwa Imam Ibnu Jazari merajihkan bahwa sifat al-inhiraf itu di huruf lam dan ro. Penjelasannya ro juga sama seperti itu, yaitu ketika dia berharokat sukun, anginnya justru keluar dari arah yang lain. Tapi kita bisa membaca di kitab ini, di syarah ini, bahwa penulis syarah ini, Syekh Ghanim, justru merajihkan perkataan yang mana huruf sifat al-inhiraf itu hanya ada pada huruf lam saja. Ya.
penulis mengatakan yang rajih adalah, atau maksudnya penulis syarah ini mengatakan bahwa huruf al-inhiraf, sifat al-inhiraf hanya pada huruf lam saja dan tidak pada huruf ra. Dan itu yang dibawa atau yang dianut oleh Imam Sibawai, imam dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan bahwa huruf sifat al-inhiraf adalah huruf lam saja. Ya, warrajih fi sifatil inhiraf annaha takhtassu bi harfil lam. Hanya huruf lam saja. Baik. Kemudian sifat yang kelima, yang sifat yang tidak mempunyai lawan adalah sifat takrir. Tadi kita baca matannya, ya, wal inhirafis suhiha fil lami. Fil lami, yaitu dan hiraf, sifat al-inhiraf dirajihkan pada huruf lam. Warra wa bitakririn ju'il. Nah, ini bersambung, dan huruf ra dijadikan padanya, ju'il maksudnya dijadikan, maksudnya dijadikan di huruf ra tersebut ada sifat takrir, ada sifat takrir. Dari kata karrara yukarriru artinya mengulang. Maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan huruf ra, pasti akan ada pengulangan. Pasti akan ada pengulangan. Maksudnya pengulangan dalam menempelkan lidah kepada makhrajnya. Contohnya ar-rahmani Nah, di sini ini pengulangan. Tapi nanti kita akan pelajari secara detail apa yang dimaksud dalam pengulangan ra itu. Ya, kita singgung dulu sedikit bahwa yang dimaksud dalam pengulangan itu adalah tanpa berlebihan. Ya, bahkan nanti Imam Ibnu Jazari mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Bahkan ketika huruf ra itu berharokat tasydid, maka berbeda dengan kita yang mana kalau ada r maka harus lebih jelas r-nya, pengulangan makin banyak. Sahur, ya seperti itu ya, lebih banyak r-nya, lebih jelas. Tapi kalau dalam bahasa Arab justru ketika ada tasydid, huruf ra tersebut justru disembunyikan, sifat takrirnya justru disembunyikan. Contohnya ar-rahmani. Baik, itu sifat at-takrir. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah sifat tafasyi, ya. Dari kata tafasya, ya. Tafasya ya tafasya, ya. Artinya tafasyi artinya menyebar, ya. Di sini wa huwa al-intishar Halo? Suaranya terdengar nggak ya? Dengar, Ustaz. Nah, Ustaz. Dengar. Baik, afwan. Tapi tadi sedikit terputus ya. Naam, Ustaz. Baik. Nah, tafasyi artinya adalah menyebarnya suara atau menyebarnya nafas. Ya, dari kata tafasyi artinya intishar, artinya tersebar. Maksudnya dalam istilah kathratu intishari khurujir rih baina lisan wal hanak, yaitu banyaknya penyebaran keluarnya angin di antara lidah dan langit-langit. Ya, intinya bahasa kita mudahnya tersebarnya angin dalam mulut, maka itu dinamakan sifat tafasyi. Yang tentunya kalau kita baca di sini bahwa sifat tafasyi tidak hanya dimiliki oleh huruf shin saja, bahkan huruf shad punya, huruf sin punya, huruf tha punya. Akan tapi huruf-huruf tersebut tidak terlalu dominan, ya, tidak terlalu dominan menyebarnya anginnya. Akan tapi yang lebih dominan, yang lebih terlihat adalah di huruf shin saja. Maka dimutlakkan atau dinisbatkan sifat tafasyi hanya kepada huruf shin. Yang terakhir adalah sifat al-istitalah. Ya. Sifat al-istitalah artinya adalah memanjang. Artinya memanjang. Dan sifat al-istitalah hanya ada pada huruf dhad. Hanya ada pada huruf dhad.
Ya. Baik, walaupun sama seperti sifat tafasyi tadi, bahwa beberapa ulama menyebutkan sifat al-istitalah tidak hanya pada huruf dot saja, akan tapi ada pada huruf yang lain, akan tapi seperti yang tadi alasannya, pada huruf dot lebih nampak lagi pemanjangan makhrajnya. Pemanjangan makhrajnya. Jadi al-istitalah sebenarnya secara bahasa itu mirip dengan al-imtidad atau huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad kan artinya memanjang ya atau panjang. Ya, secara bahasa sebenarnya sama, tapi secara istilah ini memiliki perbedaan, ya, memiliki perbedaan. Kalau al-istitalah itu terdapat pada makhrajnya. Al-istitalah terdapat pada makhrajnya, memanjang pada makhrajnya, akan tapi kalau al-imtidad atau huruf-huruf mad adalah memanjang pada suara atau nafasnya. Pada suara atau nafasnya, sehingga bisa kita bedakan antara huruf mad yang mana artinya memanjang dan istitalah yang juga artinya memanjang, tapi berbeda pada istilahnya. Kalau al-istitalah pada makhraj, adapun al-imtidad atau huruf mad pada suaranya atau nafasnya. Baik, barakallahu fikum, kita cukupkan. Masih ada, masya Allah, tinggal 1 menit lagi. Baik, Anda serahkan ke MC ya, ke Ustadz Abdul. Mungkin untuk pertanyaan, ada pertanyaan, silakan. Ana Ustaz. Baik, silakan Saudara. Afwan Ustaz, belum paham yang itu. Paragraf wala yafa'alal qari anal wawa wal ya'a fi hadhil halah tu'adani minal hurufil jamidah. Baik. Baik, Anda tidak usah buka share screen lagi ya. Baik, perkataan di kitab ya di halaman 52. 52. Naam. Beliau mengatakan wala yakhfa 'alal qari anna al-wawa wal ya'a fi hadhihi al-halah tu'addani min al-hurufil jamidah. Artinya, beliau mengatakan bahwa tidak dipungkiri lagi bahwa setiap pembaca, artinya pembaca dalam ilmu tajwid ini atau di kitab ini akan menganggap bahwa huruf lin ya, bahwa huruf lin itu termasuk pada huruf-huruf yang jamidah atau huruf-huruf yang baku. Huruf-huruf yang baku. Tadi kita singgung bahwa huruf dalam bahasa Arab juga kurang lebih seperti bahasa Indonesia, yaitu ada huruf vokal dan ada huruf konsonan. Ya, ada huruf vokal, ada huruf baku. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Tapi dalam bahasa Arab bukan a, i, u, e, o huruf vokalnya. Tapi dalam bahasa Arab huruf vokalnya atau huruf musawwitahnya dalam bahasa Arab diistilahkan dengan musawwitah adalah huruf-huruf mad, yaitu a, i, u. Nah, ini huruf-huruf mad dinamakan huruf-huruf vokal atau musawwitah. Adapun selain dari huruf mad, maka dinamakan huruf jamidah atau huruf yang baku. Begitu, Ustazah. Bisa difahami atau bagaimana, masih ada pertanyaan? Ustaz, mafhum. Barakallah. Ada pertanyaan di chat, nah bacakan. Tentang itmamul harokat, kapan waktu yang tepat kita mengajarkan itmamul harokat ke peserta didik yang belum lancar baca Al-Quran atau masih diqra'? Apakah ketika dia sudah lancar baca Al-Quran dan sudah masuk dalam materi atau sejak iqra'? Itu itmamul harokatnya. Baik, barakallahu fiik. Nah, yang namanya teori itu tidak semua kita bisa langsung sampaikan di awal. Ya, yang namanya teori tidak semua kita bisa langsung sampaikan di awal. Dalam hal ini yang Anda maksud adalah bab sifat. Bab sifat itu kita pelajari ternyata banyak sifat itu. Dulu mungkin yang kita ketahui sifat itu ya qalqalah, tebal, tipis. Udah itu aja. Ya, tapi ternyata ketika kita mempelajari ada sifat sofir, ada sifat tafasy, ada sifat al-istitalah dan seterusnya. Nah, sifat yang kita pelajari ini tidak semua langsung kita berikan ke peserta didik. Baik, akan tapi kita harus melihat mana yang paling urgent dalam pemberian teori. Ingat,
teori bisa disampaikan dahulu tergantung urgensinya, ya. Maka dalam hal ini, ya kalau anak pribadi tentunya dalam menjelaskan itmamul harokat secara teori, ingat di garis bawahi secara teori itu bisa disampaikan di awal pembelajaran, bahkan di Iqra sekalipun, yaitu ketika ada huruf fathah maka kita buka mulutnya. Ketika kita ada harokat kasroh, maka rahang itu diturunkan ke bawah. Ketika ada huruf dhammah, ya sebagaimana perkataan Imam At-Tibi, wa kullu madmumin falam yatimma illa bi dhammi syafatihi dhamma wa dhun khifadin lil fami kadza wal infitahu bil fathi fahmi. Intinya ketika ada dhammah juga dimonyongkan, karena dari dhammah itu kan dari kata dhamma yadhumu atau mengumpulkan kedua bibir, artinya dimonyongkan. Nah, ini boleh diberikan di awal pembelajaran. Tapi dalam prakteknya, ini harus digarisbawahi, tidak harus langsung ditekankan pada awal pembelajaran, apalagi masih Iqra. Ya. Yang kalau Ana sarankan untuk Iqra lebih kepada bisa peserta didik bisa membedakan makhraj yang atau huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Sudah, itu saja dulu. Artinya dia bisa membedakan antara huruf sa dan so. Bisa membedakan antara huruf za dan tha, ya, huruf ha dan ha, dan seterusnya. Huruf-huruf yang mirip ini yang mungkin bisa ditekankan atau dijadikan target dalam pembelajaran Iqra. Adapun nanti itmamul harokat, misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, harus benar-benar jelas harokatnya seperti ini, maka ini nanti. Bahkan anak pribadi ketika mengajarkan yang misalkan sudah hafal ya Al-Qur'an sekalipun, dalam pembenaran makhrajnya ya sehingga lebih tepat itu tidak langsung dalam Al-Fatihah semuanya diberikan. Misalkan ada orang yang menyetorkan Al-Fatihah kepada kita, kemudian pastinya akan ada beberapa koreksi. Dan tidak semuanya langsung kita berikan koreksinya atau kita tekankan pada saat itu juga. Karena apa? Karena yang namanya pembelajaran ketika terlalu banyak, ini justru akan mudah dilupakan. Nah, itu kan seperti itu ya, fitrahnya kita. Ketika terlalu banyak yang masuk, justru malah cepat lupanya dan susah untuk menangkapnya. Maka sebagian-sebagian dulu, sedikit demi sedikit, nanti pembelajaran kedua, pertemuan kedua, ada kesalahan lagi, diberikan lagi koreksi. Dan seperti itu. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi? Insya Allah cukup ya. Nah, barakallahu fiik. Oke, kalau tidak pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti link absennya di-share di chat. Jadi jangan leave dulu ya. Di sini ada pengumuman sebentar. Oke, barakallahu fiikum pada Faisal di sesi ke-8 ini. Insya Allah kita akan lanjutkan 2 minggu lagi untuk sesi ke-9 terjemah Al-Jaziriyah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengajar jangan live dulu ya. Di Ustaz Habib silakan di-share. Oh ya, itu sambil mendengarkan info terbaru, silakan cek chat di chat Zoom, diisi linknya untuk absen karena ini akan kita share sekarang. Oke, untuk info pertama ya, insya Allah kita akan mengadakan webinar untuk peserta. Insya Allah kalau nggak minggu depan ya minggu ini atau kayaknya minggu depan. Insya Allah minggu depan kita akan mengadakan webinar peserta untuk murid-murid antum. Jadi linknya masih privat dan butuh izin. Ustaz Habib tolong diperbaiki. Lanjutkan ya. Jadi Ana nanti minta bantuan antum ya untuk mengkoordinasi gitu murid-murid antum untuk mengikuti webinar peserta. Seperti itu. Nanti pembicaranya ada dari kita, sudah kita sudah komunikasi seperti itu.
Eh, jadi nanti antum ya tugasnya tinggal mengkoordinasi murid-murid antum seperti itu. Nanti di absen yang nggak bisa hadir siapa, yang bisa hadir siapa. Insya Allah waktunya tuh Sabtu malam ya. Kita pilihkan yang waktu yang benar-benar peserta itu kebanyakan kosong gitu. Sabtu malam jam 7 lah, jam habis Isya gitu. 19.45 sampai jam 9-an seperti itu. Jadi nanti ya insya Allah ya semoga kebanyakan peserta bisa ikut lah seperti itu. Ya kalau nggak ada yang bisa ikut nggak apa-apa, yang penting nanti atau absen aja gitu. Bisa nggak ikut webinar tanggal sekian, insya Allah minggu depan lah. Jadi itu sekitar tanggal 11 12 berarti. Tanggal 12 Maret dari Sabtu 19.45 sampai 21.00 ya. Murid yang bisa ikut ini yang berhalangan ini gitu. Ya, jadi tugas satu hanya seperti itu hanya mengkoordinasi gitu dan juga mencatat murid-murid antum yang bisa ikut atau tidak bisa ikut webinar. Oke, karena webinar ini khusus buat peserta ya, untuk internal. Jadi tidak kita buka untuk umum. Jadi hanya untuk peserta kita saja. Gitu. Jadi jangan sampai lewatkan webinar ini karena kita jarang-jarang udah webinar, udah lama sekali. Hampir setahun nggak ada gitu. Ya, insya Allah kita mau rutinkan gitu. Setiap bulan 1 kali sebulan lah untuk peserta, khusus peserta. Oke, seperti itu saja. Kemudian vote yang lain, anak dulu anak itu pernah membuat sebuah form gitu ya. Formnya berisi saran-saran, ide-ide dari antum gitu ya. Dan antum nanti kumpulkan. Nah ini Ana mau selenggarakan lagi ya, karena ini banyak ustaz-ustaz baru juga ya. Bagi di tahun 2022 ini kita insya Allah ingin mengembangkan lagi program ini. Ya jadi tentu saja kita butuh saran-saran, ide-ide dari antum gitu ya. Ya nanti ini untuk detailnya nanti Ana buatkan formnya seperti itu. Jadi intinya nanti antum kalau ada saran-saran, ide-ide gitu ya untuk mengembangkan program ini. Ya dari segi apa saja, misalnya dari segi kurikulumnya, misal. Nanti itu sarannya Ana akan pecah jadi 2. Saran 1 adalah khusus buat antum ya, yang pengajar. Antum kan pengajar. Berarti antum wajib memberikan satu saran tentang KBM atau pengajaran, paham ya? Jadi misalnya apa, misalnya program KBM dibuat seperti ini gitu ya, atau misalnya diadakan ini gitu. Untuk internal maupun untuk khusus atau umum gitu ya. Misalnya contohnya seperti ini, dulu waktu kita awal mulai itu tidak ada yang namanya laporan mingguan, tuh nggak ada. Jadi sebenarnya dulu itu anak kayak lepas saja gitu loh. Kita kan dulu itu emang susah banget ya dapat peserta itu, jadi kita harus kerja pagi sampai malam lah untuk dapat peserta, jadi pusing gitu. Sekarang kan alhamdulillah enggak. Jadi dulu itu kesibukan kita ya ngurus peserta aja gitu. Kalau murid itu yang diurus sama pengajarnya. Tapi ternyata makin lama ternyata waktu kita nggak ngurus pengajar ini, jadinya banyak KBM yang ternyata tidak maksimal gitu. Adalah pengajar yang izin tapi nggak ngabari gitu ya, dan lainnya dan sebagainya gitu. Terus ada juga murid yang lama izin tapi pengajar nggak lapor gitu. Itu banyak. Nah, berangkat dari situ ada yang mengusulkan untuk buat laporan mingguan. Jadi awal dari laporan mingguan ini yang mengusulkan tuh dari ustadzah sendiri gitu. Jadi bukan dari kami gitu ya. Jadi memang ada yang mengusulkan seperti itu. Gitu. Jadi ya boleh lah antum gitu menyarankan ide-ide dan juga saran-saran buat kita gitu. Dari segi pengajaran gitu ya. Itu tadi contoh
dan apa lagi? Ya banyak sih sebenarnya. Ya intinya seperti itu nanti untuk kasih saran tentang pengajaran. Nah, kemudian saran kedua, berarti Anda minta 2 saran ya ini minimal. Itu tentang eksternal atau yang tidak ada hubungannya sama posisi antum gitu ya. Saya nanti Anda mau minta saran dari semuanya ya, dari tim sama dari pengajar. Nah, kalau yang tim itu saran sendiri, itu saran mereka sendiri saran buat tim gitu loh. Saya sosial media ya, saran untuk sosial medianya gitu. Nah, kalau untuk saran kedua ini bebas atau saran eksternal yang tidak ada hubungannya sama pengajaran. Dan misalnya seperti apa? Misalnya kalau antum misalnya pernah pengalaman di sosial media gitu ya, ya antum bisa berikan saran misalnya dibuat acara apa gitu. Atau misalnya sosial medianya diapain gitulah. Gitu. Paham ya? Ya, intinya seperti itu. Nanti ada 2 saran yang Anda minta, saran buat antum sebagai pengajar. Ini sarannya apa gitu. Dari ide-idenya apa, silahkan disampaikan. Kemudian saran kedua adalah saran-saran yang umum gitu ya. Saran-saran umum nih yaitu tadi yang tadi Anda sampaikan. Atau misalnya buat acara-acara apa gitulah. Mungkin seperti itu saja. Jadi untuk detailnya nanti Ana share formnya seperti itu. Kemudian ya itu saja mungkin info terbarunya dua tadi. Dan Ana mau takkit ini tentang ustazah ya, ustazah backupper. Ya tolong kalau yang izin atau boleh izin terserah. Bahkan kemarin tuh ada yang sampai cuti seminggu 2 minggu gitu ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Yang penting antum laporan. Gitu. Yang penting antum laporan, kemudian menghubungi Ustaz Habib, kemudian menghubungi Ustazah backupper gitu. Biar apa? Biar antum ada yang menggantikan gitu, menggantikan sementara gitu. Ya nggak apa-apa kok kalau antum izin seminggu gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting itu tadi ya, yang penting kooperatif seperti itu. Yang penting antum jangan nggak ada kabar gitu ya. Jangan nggak ada kabar. Ya kan minimal chat kan bisa kan. Maksudnya separah-parah apapun sakit gitu ya, misalnya sakit apa gitu. Ya itu masih bisa chat gitu. Setelahnya gitu. Atau misalnya minta bantuan siapa gitu. Misalnya nggak bisa gerak sama sekali gitu. Ya ada kan yang bisa gerak sama sekali. Tapi masih bisa ngomong gitu ya. Ya apa minta bantuan chat lah itu. Setelahnya gitu. Gitu ya. Bukan maksudnya meremehkan penyakit ya, tapi intinya antum tanggung jawab lah gitu. Kita kan sudah memberikan fasilitas lah istilahnya untuk ustadzah ya, untuk ustadzah backupper itu kan buat fasilitas buat antum juga ya, jadi antum tidak perlu mengganti lagi gitu kalau antum izin. Jadi yang apa namanya yang apa tadi yang izin tapi tidak pakai ustadzah backupper ya tolong untuk kedepannya untuk memakai jatah antum di ustadzah backupper. Karena kami temukan ya beberapa ada ustadzah yang izin tapi tidak menghubungi gitu ya ustadzah backupper untuk menggantikan jadwalnya. Oke, seperti itu saja. Ini udah isi semua belum? Saya nanti ditutup habis ini linknya. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Udah ya. Ada yang belum isi nggak? Kalau yang soalnya nanti ditutup nanti linknya di sini. Kalau ada yang belum isi, anak tunggu dulu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan juga tuh. Atau mungkin kalau untuk saran ini nanti kita kumpul lagi aja minggu depan mungkin, bukan training ya, tapi kumpul pengajar biasa. Nanti Anda mau nyampain beberapa hal gitu. Nanti untuk saran ini nanti aja lah kayaknya habis kumpul itu gitu. Nah ini penting juga ya untuk evaluasi tahunan gitu. Evaluasi tahunan ini kan awal tahun ya, sudah bulan Maret ya, tapi agak telat juga. Ya jadwal kira-kira bulan kemarin. Yang penting jangan nggak apa-apa yang nggak apa-apa telat, yang penting jangan nggak sama sekali gitu.
Insya Allah kita mungkin akan rencanakan pertemuan untuk Ustaz saja ya, wajib ya kalau pertemuan. Tapi bukan training, hanya kumpul biasa, gitu aja. Oke. Untuk membahas hal tadi, yang saran-saran itu, Ana akan bahas langsung di pertemuan. Dan tentu saja Ana juga akan share Google Form-nya itu ya. Itu nanti habis pertemuan aja. Oke. Oke. Baru setengah yang isi ya. Cepat semuanya. Segera diisi, soalnya nanti ditutup. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Antum atau tambahan atau apalah. Oke, silakan sampaikan. Ana atau Ustaz Habib. Ada pertanyaan? Belum semua ya yang mengisi. Silakan diisi dulu. Halo. Assalamualaikum, Ustaz Halo. Abdul. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz Boim. Ini pengen nanya kan. Ini murid kita tuh, misalnya kita mau kasih inisiatif sendiri tuh bisa apa enggak? Misalnya kemarin Nana ngadain ujian gitu kan. Itu harus konfirmasi ke Antum dulu apa gimana? Ya, nggak usah ngapain. Bagus malah. Berarti udah terserah Ana aja gitu. Wah, sekarang jadwal ujian. Ya, terserah. Ya, seperti yang Anda sampaikan di video koordinasi, kalau cara mengajar itu terserah Antum, kita bebaskan. Yang penting itu ya, kalau kurikulum kita kan apa? Yang penting 3 kali seminggu, 12 kali sebulan gitu. Intinya gitu aja gitu. Video call 3 menit. Yang penting itu apa untuk cara mengajar apalah, dan mungkin ada kayak tes gitu ya, monggo silakan. Ya bagus malah. Afwan Ustadz mau bertanya. Ya. Kebetulan anak yang seampu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang saya ampu ini kan anak 6 sama 7 tahun ya Ustadz. Itu adik kakak. Kemudian uminya mau mereka dalam satu halakoh. Ya sudah, akhirnya kan jadi 1 jam kan. Mereka berdua jadi 1 jam, sama-sama 30 menit. Nah, karena anak-anak kan masih kecil, sehingga kadang-kadang di tengah-tengah halakoh saya ceritain kisah Nabi gitu, tapi sedikit gak banyak, gimana Ustaz? Afwan. Ya nggak apa-apa, bagus lah. Gimana? Jazakumullah khair. Saya sampaikan tadi, cara mengajar ya terserah Antum. Ya Antum kan mengajarnya gitu. Jadi kita hanya kita hanya koordinasi di awal, kemudian ya kayak mengawasi juga gitu untuk di laporan mingguannya dan laporan wilayahnya gitu aja. Kalau cara mengajar ya terserah Antum kan mengajarnya gitu. Ya kita juga ngasih kayak apa di awal saran-sarannya untuk mengajarnya bagaimana, kita juga ngasih gitu loh. Di video kan sudah ada, sama di grup Telegram kalau nggak salah ada juga. Oke, udah semua ya Ustaz Habib? Udah semua belum? Istilah yang belum nanti langsung aja ya. Gini aja yang belum nanti dicatat Ustaz Habib aja. Oke, gitu aja.
Ya nanti aja ya, ini kita mengakhiri dulu kasihan pelajaran lain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akhiri ya, atau masih ada yang mau tanya atau menyampaikan apa gitu? Atau nggak ada? Kalau nggak ada kita akhiri. Insya Allah kayaknya kita minggu depan kumpul lagi lah untuk membahas saran-saran itu tadi. Oke, kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan bisa minggu depan aja. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.